أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك المبعوث رحمة للعالمين. اللهم افتح لنا قلوبنا، اللهم افتح لنا قلوبنا، اللهم افتح لنا قلوبنا والحقنا رشدنا واهدنا إلى صراطك المستقيم. آمين يا الله، آمين يا رب العالمين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وقال الله تعالى أيضا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال الله تعالى أيضا: وأعدوا لكم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دون لا تعلمونهم الله يعلمهم. Sadaqallahu alazim. Wa ba'd. Yang sama-sama kita hormati jajaran pengurus DPP PKS bidang pembinaan generasi Subagud yang membersamai saya yang hadir pada kesempatan siang menjelang sore hari ini. Yang pertama adalah Pak Manajer, ya, mohon berdiri walaupun ada di Aceh tinggalnya, tapi ini orang DPP ini, ya, Ustaz Gufran Zainal Abidin, ya. Kemudian ada juga bersama saya Ustaz Bustanul Arifin, ini orang DPP juga ini, selamat datang di Aceh, Ustaz, ya. Kemudian ada juga Pak Suparno, mana Pak Suparno? Ini orang DPP juga ini, ya, BPJ Subagud, ya. Kemudian ada Ibu Arnita Sari, mohon berdiri. Ini beliau adalah salah satu pengurus di BPKK, ya, Subagud, ya, mohon berdiri juga. Nah, insyaallah, ya. Kemudian juga hadir, ya, bersama kita jajaran pengurus DPTW, ya, dari mulai ketua DPW beserta seluruh jajarannya, juga MPW beserta jajarannya, dan juga DSW dengan seluruh jajaran, dan yang luar biasa ini seluruh ketua DPD yang hadir dari seluruh Aceh. Kita beri aplaus, ya, kepada seluruh ketua DPD serta sekretaris, ya, dan juga seluruh jajaran, ya, DPTW, DPTD yang pada kesempatan ini hadir membersamai kita dalam rakerwil pada kesempatan siang menjelang sore hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, ini adalah satu momentum perpindahan atau kita sebut dengan transformasi, ya. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang berbeda, dari satu keadaan kepada keadaan yang berbeda, dan itu digambarkan dalam surat At-Taubah ayat 40: illa tansuruhu faqad nasrullah is akhrajahu alladhina kafaru saniyasna isma fil ghar is yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijududin lam taraha wa ja'ala kalimatul ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi al-ulya. Jadi spirit transformasi dan proses hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah ini menghasilkan satu hal yang sangat spektakuler. Pertama adalah dari jumlah orang yang bergabung bersama dakwah Islam ketika itu. Ada yang tahu berapa jumlah yang hijrah dari kota Mekah ke Madinah? Sekitar 257 orang, dan 2 orang terakhir adalah dalam surah At-Taubah ayat 40.
yaitu Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq. Tetapi tahukah kita ketika Rasulullah pulang kampung ke kota Mekah, yaitu dikenal dengan Fathu Mekah, ada yang tahu berapa jumlahnya? 10.000 orang. Berapa lipatan dari 257 menjadi 10.000? Itulah peningkatan secara kuantitas. Ketika proses transformasi dilakukan, maka kita berharap ada peningkatan kuantitas, ada peningkatan jumlah anggota, di mana arahan DPP, Presiden dan Sekjen yang kemudian juga dikuatkan dan disampaikan kepada seluruh ketua DPP dan ketua DPW, DPD se-Indonesia, yaitu kita berharap adanya penambahan anggota PKS. Apa yang kita lakukan transformasi itu? Pertama, kita mengganti lambang PKS. Yang kedua, kita mengganti Mars PKS yang tadi kita nyanyikan bersama. Ketiga, mengganti himne PKS. Kemudian kita mengganti spirit dan semangat transformasi ini dalam Rakernas yang hari ini kita tidak lanjuti dalam Rakerwil PKS Aceh. Semangat transformasi, semangat perubahan, semangat yang kemudian harus berangkat dari jiwa kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kata bi anfusihim, perhatikan. Transformasi itu harus berhasil kalau yang berubah adalah anfus, jiwa. Kehadiran Rakerwil ini walaupun sebentar, tetapi akan membuat kita memiliki semangat. Jiwa kita memiliki spirit perubahan, semangat transformasi, berubah dari satu keadaan kepada keadaan yang baru. Karena dalam ilmu manajemen dikatakan tidak akan mungkin mendapatkan hasil yang berbeda kalau caranya masih cara yang sama. Maka kalau kita menginginkan hasil yang berbeda, maka lakukan dengan cara yang berbeda. Kalau hari ini kita terbiasa dengan hal-hal yang sifatnya biasa, maka kita harus lakukan dengan cara yang luar biasa. Kalau selama ini kita melakukan dengan cara-cara yang mungkin konvensional, sekarang kita beralih kepada digital. Kalau selama ini kita berbicara tentang Red Ocean Strategy, kita mulai berpikir tentang Blue Ocean Strategy. Kalau selama ini kita tidak terpikir untuk melakukan proses pemenangan dengan cara-cara yang biasa selama ini, maka kita belajar dari spirit baginda Rasulullah SAW. Dalam perang Ahzab, beliau mengabarkan tentang ditaklukkannya Romawi dan Persia. Dan salah satu hadis Nabi tentang penaklukan benteng Konstantinopel, yang nanti insya Allah akan kita putarkan video penaklukan yang terbaru yang telah kita persiapkan, yang nanti kita lihat bagaimana proses penaklukan yang tadi disampaikan oleh Ketua DPR Ustaz Khairuddin tentang Bukit Galata, membawa 70 kapal untuk menyeberangi Bukit Galata. Kapal biasanya melalui laut ataupun melewati selat, air yang dilewati. Tapi dalam satu malam saja ada satu peristiwa besar ketika tidak mungkin menaklukkan benteng Konstantin setelah 5 minggu lamanya, 825 tahun dari disandarkan Nabi. Maka 29 Mei 1453 Masehi terjadilah penaklukan yang spektakuler terjadi pada saat itu. Oleh karena itulah kemudian spirit transformasi dalam tema Rakerwil PKS Aceh hari ini, saya sangat berharap kita betul-betul memaknai dengan sangat baik bahwa kita ingin berubah kepada sesuatu yang lebih baik, sesuatu dengan kekuatan yang lebih besar, dan insya Allah Allah akan memberikan kemenangan kepada PKS di Aceh insya Allah. Takbir, takbir, sallu ala nabi, merdeka. Ini spirit baru nih ya. Tadi saya bilang ke Ustaz Mafia, biasanya setelah doa ada salawat gitu ya.
Nah, ini kali ini yang saya nggak dengar tadi, ada yang di skip gitu ya. Padahal saya baru saja mau buat SOP-nya Sumbagut, belajar dari SOP-nya Aceh. Setelah baca doa, langsung salawat Nabi. Nah, jadi mungkin ke depan, saya berharap mungkin dari Aceh lah, nanti setiap acara-acara Sumbagut kita undang, ya, Ustadz Ketua DSW kita, Ustadz Suryanto, ya. Nanti insya Allah dalam waktu dekat ada pertemuan rapat DPTW dan DPT di Sumbagut, Ustadz. Nah, nanti setelah baca doa langsung salawat badar, Ustadz. Insyaallah. Siap, Ustadz ya? Insyaallah, alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin spirit transformasi ini betul-betul dipahami dengan baik, sehingga seluruh kader sebagaimana arahan Ketua DPW tadi jelas. Ya. 6 16 130. Berapa angkanya? 6 16 130. Nah, ini tegas sampaikan. 6 kursi DPR RI, 16 kursi DPRD provinsi, dan 130 kursi DPRD kota kabupaten. Insya Allah Allah akan berikan kemenangan kepada PKS Aceh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kenapa kita perlu mendefinisikan dengan jelas? Karena Rasulullah memberikan kabar kemenangan Romawi dan Persia dan penaklukan benteng Konstantin itu dengan jelas. Bahkan Muhammad Al-Fatih menaklukkan benteng itu dengan pasukan senyap yang telah diutus, yang mengetahui tebal tembok, tinggi tembok, kemudian jarak tembak, dan meriam sebesar apa yang bisa untuk memecahkan benteng tersebut. Ya. Dan pasukannya mulai dari jalan darat, jalan laut, kemudian juga bawah tanah, membuat terowongan, dan terakhir sekali adalah membawa 70 kapal menyeberangi Bukit Galata. Hal-hal yang seperti ini saya pikir dari sekarang seluruh ketua DPD, sekretaris, bidang kaderisasi, seluruh ketua bidang sudah harus berpikir apa langkah-langkah transformasi yang harus dilakukan tentang cara-cara yang baru yang bisa kita lakukan. Yang kedua, tema kita adalah kolaborasi. Saya ingin kita memahami ayat Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum. Yang menguasai hati manusia itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang kemudian menggenggam hati orang yang masuk ke TPS? Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kemudian kita harus meyakini yang pertama sekali bahwa hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala harus tersambung sangat kuat. Barulah kemudian sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kolaborasi dengan seluruh kalangan, bangun hubungan baik dengan seluruh elemen bangsa. Jangan ada satupun dari elemen bangsa ini yang kita tinggalkan. Kalau tadi Ustaz Makhyaruddin mengatakan tidak boleh ada satu kader PKS Aceh yang tidak tahu tugasnya dan tidak terlibat dalam pemenangan, maka saya tambahkan satu poin lagi. Setelah seluruhnya bergerak, maka tidak ada satu elemen bangsa pun di provinsi Aceh ini yang tidak kita ajak untuk kolaborasi. Tapi sallu ala nabi merdeka. Ini penting sekali. Kenapa? Ketika kita melibatkan, sekali lagi, ya, ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang pentingnya kolaborasi. Ya. Faqul ya'malu fasallallahu malakum wa rasuluhu wal mu'minun. Perhatikan, ada 3 yang disebutkan Allah ketika kita bekerja dan beramal. Pertama, Allah. Yang kedua, Rasul. Yang ketiga, orang-orang yang beriman. Saya ulangi,
Ada 3 yang disebutkan Allah dalam ayat ini, dalam kitab beramal. Faqul ya'malu fasarallahu amalakum wa rasuluh wal mu'minun. Allah, Rasul, dan orang-orang yang beriman. Hari ini kita meyakini orang-orang baik banyak berada di seluruh elemen bangsa ini. Saya sering mengatakan, kalau kita punya niat baik, dilakukan dengan cara yang baik, maka Allah akan pertemukan kita dengan orang-orang baik. Saya ulangi, sekiranya kita mempunyai niat baik, yaitu tujuan kita Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak manusia, kita lakukan dengan cara yang baik, maka Allah pertemukan kita dengan orang-orang baik. Kita harus yakin bahwa orang baik bukan hanya ada di partai kita, bukan hanya ada di PKS, banyak orang lain di partai yang lain, di ormas yang lain, di seluruh elemen bangsa ini. Dan kita ingin spirit transformasi dan kolaborasi itu bersandar dengan pemahaman yang betul-betul kita sandarkan dengan orientasi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga ada 3 hal yang ingin kita satukan dan kita luruskan. Yang pertama, satu tujuan kita, yaitu menuju Allah. Allahu ghayatuna wahdatul ghayah. Jadi hadirnya kita di sini luruskan karena Allah. Karena ada orang yang berjuang seakan-akan hebat dalam satu pertempuran hingga semua orang salut dengan dia. Bahkan orang mengatakan dia seorang pahlawan. Tetapi dikatakan dia wahwa ahlun nar. Sahabat yang mendengar, karena yang berkata adalah Nabi, mencari tahu, ternyata orang ini sebelumnya tidak berangkat dari kota Madinah, tapi karena malu, para wanita Madinah mengatakan yang tinggal di sini orang tua, anak-anak, atau orang cacat, ataupun para wanita. Hingga pemuda ini merasa malu, akhirnya berangkat dan ingin mengatakan, saya pahlawan hebat. Ternyata di akhir hayatnya dalam pertempuran itu menusukkan mata pedangnya ketika dalam keadaan pendarahan luar biasa. Oleh karena itulah kemudian saya mengingatkan tentang pentingnya orientasi. Kalau tujuan kita Allah Subhanahu wa ta'ala, hal seperti ini tidak akan terjadi. Maka luruskan niat kita. Yang kedua, kita harus satu komando. Satu komando, wahdatul qiyadah. Satu komando ketika ketua DPW, ketua DPD, mereka lah para pimpinan yang kemudian akan memberi komando nantinya. Maka ini penting dijaga oleh kita. Sebagaimana firman Allah, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Jadilah kita ibarat saf yang rapih dan ibarat bangunan yang kokoh. Siap semuanya? Siap semuanya? Takbir. Sallu ala nabi. Merdeka. Yang ketiga, ini yang penting untuk kita pahami. Kita harus memiliki satu strategi amal pemenangan, ya, wahdatul. Yang pertama apa tadi? Wahdatul ghayah, satu tujuan. Yang kedua, wahdatul qiyadah, satu komando. Dan yang ketiga adalah wahdatul amal, satu strategi pemenangan yang kita persiapkan di dalam rakrul, diikuti dengan rakerda yang insya Allah strategi ini tidak semua harus diekspos keluar. Termasuk angka-angka tadi, mohon nanti tidak terlalu diekspos keluar. Kenapa? Kita lebih banyak bekerja dalam senyap, tepat, cepat. Nah, itu dia. Bekerja dalam senyap, tepat, dan cepat. Ya, dan tidak semuanya harus diekspos keluar. Ya, nanti ada beberapa strategi-strategi yang dihasilkan dari Rakroil dan Rakerda
Mungkin boleh sebagian diekspos, sebagian tidak boleh diinfokan keluar. Kenapa ini perlu kita lakukan? Karena ada beberapa hal penting yang kita harus pahami ya, dalam program pemenangan ini betul-betul kita memiliki spirit dan semangat yang sama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini ya, saya juga ingin mengingatkan kita tentang beberapa hal yang insya Allah mudah-mudahan menjadi spirit dan semangat kita, bahwa posisi PKS hari ini memiliki satu yang sangat fundamental, yaitu visi PKS ada kata Partai Islam Rahmatan lil Alamin. Ketua Majelis Syuro PKS mengingatkan bahwa makna dari Partai Islam Rahmatan lil Alamin yang pertama, bahwa kita harus memahami hakikat dari Islam yang rahmatan lil alamin, yang bisa memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada masyarakat luas. Yang kedua, kita harus membangun komunikasi kepada seluruh kalangan ya, dengan seluruh elemen bangsa ini, dan menjadi sahabat bagi seluruh partai, sahabat bagi seluruh ormas dan seluruh elemen bangsa. Dan yang ketiga yang terpenting yang kita pahami di sini, kita harus mampu membangun sinergi dan kolaborasi ya, sehingga rahmatan lil alamin itu menjadikan cahaya yang sangat luas. Oleh karena itu saya ingin memberikan pantun terkait dengan hal ini ya, jadi jawabnya cakep tuh ya nanti ya. Adaku ini di ember bekas, pagi semalam diletakkan kain. Doakan kami kader PKS menjadi Partai Islam Rahmatan lil Alamin. Ini saya memberikan pantun buat Rakerul DPW PKS Aceh. Pejabat kanwil berjas putih, apa jawabnya? Pengurus organisasi lama dijabat. Selamat Rakerul DPW PKS Aceh, terus melayani dan membela rakyat. Nah ini yang selanjutnya pantun untuk kader PKS yang ada di Aceh. Kayu manis, cengkeh bumbu masakan, semua dimasukkan ke kuah kari. Kader PKS Aceh selalu terdepan, semua kekuatan dikerahkan untuk negeri. Langsat dimakan bersama teh, langsung berisi lengkah dan nikmat. Selamat dan sukses Rakerul DPW PKS Aceh. Semangat transformasi dan kolaborasi sudah terlihat. Masya Allah. Mudah-mudahan ya, dalam proses Rakerul ini akan lahir berbagai inovasi, dan nanti izinkan saya ya memutarkan ya video Muhammad Al-Fatih versi terbaru yang dihasilkan oleh kader Sumbawa, yang mungkin berbeda dengan biasa saya putar. Dan ini kalau sebelumnya pakai bahasa Malaysia, hari ini berbahasa Indonesia, dan videonya pun berbeda ya, spiritnya hanya 5 menit tapi memiliki spirit yang sangat luar biasa ya. Mudah-mudahan ini menjadi sarana bagi kita, insya Allah nantinya akan memberikan spirit pemenangan bagi PKS yang ada di Aceh. Makan durian bersama kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Bila terhiburnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya pemutaran video yang tadi Bapak Henry sampaikan ya. Kepada operator kami persilakan.
منه أمينها ولا يجمع الجيش ذلك الجيش.
Masya Allah. Selamat datang kami ucapkan kepada Haji Muhammad Nasir Jamil, SAG MSI, selaku anggota DPR RI yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Ya, calon gubernur Aceh ya. Baik, sudah kita saksikan bersama tadi video spiritual ya. Semoga pejabat PKS ke depan dapat menjadi pemimpin yang mengikuti jejak pemimpin terdahulu, pemimpin yang rahmatan lil alamin, jujur, pemimpin yang amanah, pemimpin yang membela rakyat dan penuh dengan tanggung jawab besar demi rakyat. Amin ya rabbal alamin. Baik, tadi saya lupa ucapin terima kasih sama Bapak Haji Henry Munif ya. Sebenarnya saya juga punya pantun. Ya, kalau nggak salah saya, Bapak orang Riau ya. Oke. Tak Melayu hilang di bumi. Semangat juang janganlah dibasmi. Walau banyak partai lain membagi upeti, Partai Keadilan Sejahtera tetap di hati. Terima kasih kepada Pak Henry sudah memberi motivasi. Baik, semoga PKS semakin berjaya, berhasil menduduki 6 kursi DPR RI, 16 kursi DPR Aceh, dan 130 kursi DPR Kabupaten Kota se-Aceh. Baik, sebelum kita melanjutkan ke acara berikutnya ya, MC akan mengecek dulu semangat para peserta Raker Uil ini. Jadi kita punya yel-yel ya, mungkin Bapak dan Ibu sudah pada tahu, tapi kita ingin praktek sejenak. Yel-yelnya nanti MC akan mulai dengan Go PKS, kemudian para peserta menjawab dengan Go. Paham? Oke, kita tes dulu ya. Go PKS. Wow, langsung semangat ini Pak. Luar biasa, udah latihan kayaknya ya. Sekali lagi ya. Go PKS. Masya Allah, luar biasa. Allahu Akbar. Sallallahu alaihi. Merdeka. Masya Allah, beda ya Pak kalau perempuan yang kasih atau yang memimpin ya beda ya Pak. Dimaafin aja kalau misalkan hilaf. Baik, selanjutnya kita akan memasuki acara berikutnya, yaitu kita mengikuti dan mendengarkan bersama arahan dari Presiden PKS. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Haji Ahmad Syaikhu melalui video virtual. Kepada operator kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam adil sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Ketua BPW beserta jajaran, juga anggota DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Ketua MPW PKS beserta jajaran. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Ketua DPW PKS beserta seluruh jajaran. Dan sama-sama kita hormati, kita banggakan Ketua DSP PKS beserta seluruh jajaran, para Ketua DPD, DED, dan MPD
PKS beserta seluruh jajaran pengurus yang saya hormati, saya banggakan. Para kepala daerah, wakil kepala daerah yang diusung dan didukung oleh PKS yang sama-sama kita banggakan dan kita hormati, keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera, serta tamu undangan yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya yang saya muliakan. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kesehatan sehingga bisa mengikuti rapat kerja dalam kesempatan hari ini. Ucapan terima kasih dan apresiasi saya sampaikan kepada jajaran DPTW PKS beserta seluruh struktur dan anggota hingga tingkat daerah yang telah menunjukkan semangat yang luar biasa dan optimisme yang luar biasa melalui rapat kerja wilayah pada hari ini. Melalui acara yang penting ini, insya Allah kita akan song-song kemenangan di 2024. Allahu Akbar. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, saya banggakan, tahun 2022 kita harus semakin siap menghadapi dan merencanakan kemenangan. Tidak boleh ada perpecahan di internal kita. Soliditas adalah roh utama untuk meraih kemenangan. Tahun 2022 adalah momentum konsolidasi nasional dan daerah serta meraih dukungan lingkungan strategis sesuai dengan amanat Renstra Partai Keadilan Sejahtera. Tahun ini kita sudah memulai proses rekrutmen dan penyiapan anggota untuk menempati jabatan-jabatan politik. Kita harus sukseskan pencalegan dini ini. Tahun ini kita harus fokus spesifik dan masif pada dapil-dapil prioritas, yaitu dapil-dapil kosong yang berpeluang besar menjadi kursi, serta dapil-dapil existing yang berpeluang menambah kursi. Tahun di mana penggalangan ke berbagai elemen untuk memperluas basis massa dan memperoleh dukungan harus lebih masif lagi. Fokuskan kerja-kerja kita berbasis dapil. Kita juga harus menyiapkan calon kepala daerah, calon presiden dan wakil presiden untuk tahun 2024. Teruslah kita mendukung ketokohan Dr. Salim Segaf Al-Jufri dan bangun ketokohan di daerah masing-masing. Kerahkan seluruh sumber daya, baik struktur, anggota maupun pejabat publik kita untuk mendukung ketokohan Dr. Salim Segaf Al-Jufri sebagai tokoh nasional. Target utama ketokohan ini adalah bukan hanya kepentingan pragmatis dalam pilpres, melainkan sebagai tanggung jawab kita untuk menghadirkan sosok negarawan bagi bangsa, menghadirkan tokoh nasional bagi partai ini yang akan semakin luas bisa diterima oleh masyarakat. Saudara sekalian yang saya hormati, saya banggakan, di awal tahun 2022 ini ada dua agenda penting partai yang telah dilaksanakan. Yang pertama, Musyawarah Majelis Syuro yang ke-6, dan yang kedua adalah Rakernas. Musyawarah Majelis Syuro ke-6 menghasilkan 3 keputusan penting yang sudah dirilis ke publik, yaitu pertama, kita sudah sejak awal menentang wacana penundaan pemilu 2024. Kemudian keputusan yang kedua adalah mendukung judicial review presidential threshold 20%. Dan yang ketiga keputusannya sikap terbuka PKS untuk membangun komunikasi ke seluruh pihak dalam pencapresan dan mewacanakan pembentukan koalisi nasionalis religius. Sementara itu pada Rakernas PKS di awal tahun 2022 menghasilkan komitmen bersama untuk melakukan transformasi dan kolaborasi. Maka semangat transformasi yang bermakna digitalisasi dalam tubuh partai
untuk mengokohkan fungsi pelayanan, pemberdayaan, dan pembelaan kepada masyarakat agar semakin efektif, semakin efisien, dan semakin berdampak luas. Menguatkan kelembagaan PKS menuju tata kelola partai yang baik atau yang biasa kita kenal dengan good political party governance. Oleh karena itu 3 hal yang harus kita ingat. Pertama adalah semangat. Kita harus punya semangat yang sama dari pusat, wilayah, daerah, cabang hingga ke ranting. Apa yang diinstruksikan oleh pusat dilaksanakan sampai ke ranting. Apa yang menjadi keluhan ranting harus diperjuangkan secara berjenjang hingga ke pusat. Kalau nggak selesai di ranting, naikkan ke cabang, cabang nggak selesai, naikkan ke daerah, daerah nggak selesai, naikkan ke wilayah, nggak selesai juga, angkat dalam tingkat nasional, diangkat ke pusat. Jadi perjuangan politik kita ini tidak boleh dilakukan secara asal-asalan atau ala kadarnya atau biasa-biasa saja, tetapi harus dilakukan secara excellence dan profesional, secara istiqomah amal. Oleh karena itulah kita berharap mudah-mudahan dengan kerja-kerja kita yang profesional dan excellence, mudah-mudahan kita akan bisa meraih kemenangan demi kemenangan yang dicita-citakan. Tentu saja untuk bisa istiqomah amal atau karya yang unggul dan profesional ini hanya akan bisa diraih manakala kita memenuhi 3 dimensi. Pertama, kita memiliki keunggulan dalam konsepsional. Oleh karena itu bangun dan munculkan konsep-konsep politik gagasan. Yang kedua adalah unggul dalam pelaksanaan, eksekutorial, bahwa apa yang telah kita rencanakan, apa yang terkonsep di dalam kepala kita, ada yang kemudian bisa terimplementasikan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, tentu perlu ada monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan, sehingga kalau ada penyimpangan, kalau ada hal yang tidak mencapai sesuai dengan target, akan bisa dievaluasi dan kemudian bisa diperbaiki pada masa-masa yang akan datang. Yang kedua yang harus kita ingat adalah terkait dengan transformasi. Saya berharap bahwa seluruh struktur, anggota, dan pejabat publik PKS di level wilayah sampai daerah harus mengimplementasikan semangat transformasi di setiap program dan kegiatan yang akan dilakukan. Kita semua memegang gadget-gadget yang canggih, dan oleh karena itulah manfaatkan gadget yang ada pada diri kita untuk dimanfaatkan dalam kaitan optimalisasi transformasi digital, membuat konten-konten yang positif dan mewarnai aktivitas dunia digital dengan konten-konten positif yang kita buat, sehingga meminimalisir berita-berita yang hoax yang bertebaran di sekitar kita. Yang ketiga adalah kolaborasi. Semangat kolaborasi sebagai manifestasi politik kebangsaan PKS yang siap berkolaborasi dengan seluruh elemen bangsa untuk memajukan Indonesia. Bangsa ini memerlukan kolaborasi, bukan segregasi, apalagi polarisasi. Bangsa ini memerlukan banyak titik temu, bukan memperbanyak dan memperlebar jurang perbedaan. Kunci itu semua adalah lakukan politik silaturahim ke berbagai elemen anak bangsa. Dengan komunikasi dan silaturahim yang kita lakukan, mudah-mudahan terjadi kolaborasi bukan hanya sekedar di internal Partai Keadilan Sejahtera, tapi dengan berbagai elemen anak-anak bangsa. Saat silaturahim seperti itulah, tampilkan jati diri PKS sebagai partai Islam yang rahmatan lil alamin, partai yang wasatiyah dengan Islam yang berkarakter moderat, tidak ekstrim kiri maupun tidak ekstrim kanan, tetapi betul-betul memiliki jalan di tengah, proporsional dan berkeadilan. Sikap moderasi PKS inilah yang harus kita sampaikan kepada masyarakat
karena ini sudah termaktub di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, yang kemudian melanjutkannya dengan visi dan misi partai sejalan dengan cita-cita para founding father yang tertulis dalam pembukaan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Saya ingin menegaskan bahwa struktur dan anggota PKS di seluruh Indonesia dapat mengamalkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Insya Allah, dengan bekal soliditas yang kokoh, gerak yang seirama dari pusat hingga ke daerah akan mengantarkan PKS layak untuk menjadi pemenang di 2024. Allahu Akbar. Merdeka. Tentu saja kita menyadari bahwa kemenangan bukan hanya hasil ikhtiar kita semata, tetapi justru yang lebih ditentukan, kemenangan ini adalah kehendak yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita harus semakin mendekatkan diri kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Kita berdoa dan terus mengetuk pintu langit agar Allah memberikan pertolongannya kepada kita. Luruskan niat-niat kita hanya kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, sehingga mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita semuanya. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, saya banggakan, demikian arahan yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan Rakkerwil PKS ini. Teruslah istiqomah dalam berjuang, jangan cepat putus asa, apalagi terlena, bahkan mundur dari gelanggang. Cita-cita yang baik harus direalisasikan dengan tata cara yang baik. Mari kita ketuk pintu keberkahan langit untuk bisa memenangkan hati penduduk bumi. Selamat melaksanakan rapat kerja wilayah PKS. Semoga berbagai rencana kerja yang tersusun dapat terrealisasi dengan maksimal. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing setiap langkah kita. Fasiru bi barakatillah fa innakum faizun. Teruslah berjalan dalam keberkahan Allah. Sesungguhnya kalian adalah para pemenang. Terakhir saya ingin sampaikan sebuah pantun. Memancing ikan pakai kayu, mancingnya di tengah lautan. Selamat menjalankan Rakkerwil, tetap semangat dan jaga kesehatan. Kurang lebih saya mohon maaf. Allahumma fiqhil aqamit thariq, nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengingat sudah memasuki waktu ibadah sholat asar, maka kita akan break sejenak, break azan saja, karena kita nanti akan melanjutkan ke acara berikutnya. Baik, terima kasih. Break azan ya. Peserta tetap di sini bang, kita break azan, bukan break sholat. Kami mohon pengertiannya kepada peserta untuk tetap di aula. Kita hanya break 5 menit atau 10 menit saja. Ini break bubar. Habis rapai, siapnya apa nih? Pukul rapai ya? Tutup. Ada nyanyi itu kita? Nyanyi selawat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menikmati minuman, boleh kami persilakan. Sudah kopi break.
selesai, azan udah selesai. Oh iya, azannya udah selesai. Udah selesai, langsung lanjutkan biar cepat kita ini. Biar cepat. Apa ya? Peserta semua masuk dulu. Dikondisikan dulu peserta deh. Belum terkendali. Rapai bang, rapai. Berarti kita udah nyentuh gue udah. Bapak Ibu, kami mohon perhatiannya mengingat azan sholat asar sudah selesai ternyata. Maka dari itu bagi Bapak Ibu yang sudah mengambil minuman dan kue, kami mohon untuk dapat kembali ke kursi yang sudah kami sediakan. Mengingat nanti setelah acara pembukaan Naraker Will ini akan ada dilanjutkan dengan materi. Maka dari itu kami mohon untuk kerjasamanya agar waktu yang kita tentukan dapat berjalan dengan lancar dengan sesuai yang kita harapkan. Kami mohon mempercepat langkahnya agar kita dapat melanjutkan ke acara berikutnya. Udah pegang mic udah silat. Mana file berarti mati itu. Coba prestasi lagi. Iya. Jengkol dong. Iya, bawah. Iya. Sini. Hasilnya mana 60 ribu? Gimana tuh nih dong? Cari lain nanti. Lagi 9 biji dia cuma mana? Gasnya di mana? Yang ini, Bang. Ini Bang. Berapa kali? 3 nih berarti. Yang pertama. Ulang itu yang partai Ini itu saya pertama. Ini pertama. Yang pertama. Ini kedua. Ini. Oh ini 1, 2, 3. Oh. Kamu jangan susun dulu. PPT. Sidang skripsi pula gue buka pula PPT dia. Partai habis itu tokoh sama harus lah udah tadi pula pacar kejar lagi jalan nah ya 3 slide-nya deh udah belakang kapan mas? Malam oh malam punya acara itu dengan penyerahan prakteknya Didi, Kebusawan, Nanda Aceh, Nagan, Aceh Barat, Biru, ada sedikit ya? Apa tuh? 6 besar. Kali Pak. Lalu medsos. Didi Pak, Didi. Kali Didi 973 kalah Nanda Aceh. Dan ini tidak terkendali lagi. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, kami mohon kerjasama dan juga pengertiannya. Kita akan lanjutkan ke acara berikutnya. Ini nggak ada musik-musik lagi. Kita akan melanjutkan ke acara berikutnya. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Selanjutnya, kami mengundang ke atas panggung untuk bersama menabuhkan rapai
sebagai tanda dibukanya Raker Wil PKS Aceh tahun 2022. Kami mengundang kepada Bapak Haji Henry Munif MBA selaku Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan Wilayah Sumatera Bagian Utara. Kemudian Bapak Tengku Haji Gufran Zainal Abidin MA selaku Manajer Aceh. Kemudian Bapak Haji Khairul Amal SESH selaku Ketua MPW PKS Aceh. Kemudian Bapak Tengku Haji Makhyaruddin Yusuf dan Bapak Haji Zainal Abidin SSI selaku Ketua dan Sekretaris DPW PKS Aceh. Kemudian Bapak Tengku Haji Suryanto Sudirman LCMA selaku Ketua DSW PKS Aceh. Kemudian Tengku Ismunandar ST Ketua Bidang Pembinaan Kader PKS Aceh. Dan juga kami mengundang kepada Bapak Haji Muhammad Nasir Jamil SAG MSI selaku anggota DPR RI. Kemudian juga kami mengundang kepada Tengku Bustando Arifin selaku pengurus DPW Sumbago. Kepada nama-nama yang kami undang, kami mohon untuk dapat langsung dapat naik ke atas panggung. Dan juga kami mengundang kepada Tengku Isyafuddin selaku Wakil Bupati Aceh Tamiang. Langsung saja Pak. Sesaat lagi kita akan membuka Raker DPW PKS Aceh 2022 dengan menabuhkan Rapai ya. Rapai ini merupakan salah satu alat musik tradisional Aceh ya Pak Henry. Jadi sangat luar biasa pada kali ini Bapak-Bapak akan menabuhkan. Baik, selebihnya yang tidak mendapatkan Rapai boleh mendampingi saja. Kepada peserta kami mohon harap tenang. Baik, sesi dokumentasi siap ya. Baik, kepada bapak-bapak yang sudah kami panggil, nantinya kita akan melakukan seremonial pembukaan Raker Wil DPW PKS Aceh. Baik, sudah ngerti nih? Sudah ya? Atau latihan dulu sebentar? Sebelum kita... Nggak bisa. Baik, Udah sambung. yang dari Aceh harus ngerti nih. Udah sambung, Oke. mana? Udah. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Rapat Kerja Wilayah Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Aceh 2022 secara resmi dibuka. Luar biasa. PKS. Allahu Akbar. Salam ala Nabi. Merdeka. Masya Allah, luar biasa. Baik, selanjutnya kami persilakan untuk bapak-bapak dapat berfoto bersama ya. Terima kasih Pak Henry, baru kali ini Pak ya pegang HPI. Oke, Karena masih data. foto bersama ya. Ini Bang Apin deh.
Baik, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh bapak-bapak yang sudah membuka acara Rakerwill kita pada siang yang berbahagia ini. Dan selanjutnya kita akan melangkah ke acara berikutnya, yaitu marilah bersama-sama kita mendengarkan dan menyanyikan himne PKS. Maka kepada seluruh hadirin, kami silakan untuk berdiri. Berdiri dulu kan? Ya.